Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester genap tahun 2023 mata kuliah Estetika Humanisme. Di mana untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Syahputra dari Prodi PCC S1 Manajemen kelas MJ 201 dan dengan Ibu dosen Ibu Rosanah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kepemimpinan atau gaya kepemimpinan dan tentang leadership. Dimana untuk yang pertama kita memasuki dari teori kepemimpinan itu sendiri menurut ahli. Untuk yang pertama dari Dubin 1951, yaitu kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Untuk yang selanjutnya, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan menurut Stockdale tahun 1948. Untuk selanjutnya, kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Hempel 1954. Di mana ada beberapa macam-macam teori kepemimpinan. Untuk yang pertama, Great Man Theory, di mana kepemimpinan ini adalah biasanya bakat atau pembawaan seorang semenjak seseorang tersebut dilahirkan, di mana untuk yang dari teori yang pertama, Great Man Theory, yaitu dia adalah mempunyai bakat alami atau gift dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang sehingga dia memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kedua, Trait Theory. Trait Theory ini sendiri bersifat atau teori sifat kepribadian, di mana orang yang dilahirkan atau terlahir dan dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Contohnya, misal saya tidak dilahirkan dengan bakat kepemimpinan, akan tetapi saya mencoba terus berlatih atau mengikuti seminar-seminar tentang leadership dan kepemimpinan, maka di situ saya bisa menjadi seorang pemimpin yang bagus di masa depan. Ini berdasarkan teori sifat kepribadian. Untuk yang selanjutnya, kontingensi teori, di mana teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Contoh, misal pada suatu kondisi A ada sesuatu problem yang diharuskan si pemimpin ini melakukan atau mengambil keputusan, sehingga otomatis dengan teori yang ada atau dengan teori kepemimpinan situasional, otomatis jiwa kepemimpinan yang ada pada diri seorang pemimpin tersebut akan muncul. Untuk yang selanjutnya, kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Untuk yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri ini dimulai dengan menyadari kualitas diri sendiri, kelemahan, gaya, karakter, kepribadian, dan lain sebagainya. Secara signifikan mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain. Dengan sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompok, di mana di kualitas untuk yang pertama tentang kesadaran diri, jadinya seorang dari diri seorang pemimpin itu harus aware atau terhadap dirinya sendiri. Contoh, saya mempunyai kelebihan A, saya harus menjadikan kelebihan saya itu power dalam memimpin suatu perusahaan atau memimpin sesuatu kelompok yang potensial, di mana saya menggunakan kelebihan ini dengan yang positif. Kemudian dari menyadari dari kualitas diri sendiri, selanjutnya ada kelemahan ini kita bahas. Kelemahan ini sendiri, seorang pemimpin yang menyadari dengan kelemahannya akan melakukan tindakan atau pencegahan untuk meminimalisir kelemahan. Contoh, seorang pemimpin yang mempunyai kelemahan di pemikirannya, atau seorang pemimpin yang pelupa, dia akan mengadakan atau dia akan mengantisipasi dari kelemahannya tersebut. Contoh, menjadi
ditulis apa kegiatan yang akan dilakukan seorang pemimpin tersebut, dikarenakan pemimpin tersebut memiliki kelemahan dalam ingatan. Selanjutnya, warga dunia ini sendiri memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal saja. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pemenuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampak. Contohnya menjadi warga dunia yaitu dari Mark Zuckerberg bisa. Terus ada selanjutnya dari penemu Microsoft, di mana dia berperan penting atau dia memiliki kepedulian terhadap semua manusia atau semua makhluk, terutama manusia yang ada di dunia, untuk saling menghubungkan satu sama lain dengan mudah. Sehingga untuk zaman sekarang saja, dari penemuan 2 orang tersebut yang saya ambil contoh tadi, berapa puluh atau ratusan bahkan kemudahan yang ada atau kita alami di sekarang ini. Contohnya dari kemudahan teknologi yang mereka temukan, kita dapat melakukan pekerjaan dari rumah, terus melakukan hubungan antar atau antar negara, antar desa, bahkan kuliah pun sekarang yang seperti Unsia lakukan itu kuliah online full. Itu contoh dari warga dunia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri, namun memberdayakan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan koleganya. Apa sih memberdayakan orang lain? Contohnya, seorang pemimpin yang baik itu tidak akan menekan bawahannya tanpa tujuan yang positif atau hanya menekan saja. Pemimpin yang baik ingin bawahannya atau ingin semua karyawannya melakukan tindakan yang terbaik, bahkan untuk menjadikan seorang bawahannya mempromosikan dengan hasil kerja mereka. Pemimpin yang baik tidak seolah-olah mengakui pekerjaan bawahan bahwa pekerjaan bawahan yang baik itu karena pemimpin yang baik. Bahwasanya bawahan yang bagus itu otomatis memiliki pemimpin yang bagus. Selanjutnya, berorientasi solusi. Seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi dengan cepat, mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan bergerak maju. Maka seseorang pemimpin harus melatih pikiran dengan berfokus pada solusi setiap masalah. Jadi pemimpin yang berorientasi solusi ini memberikan solusi dari sesuatu masalah, atau bisa dibilang problem solving. Pemimpin harus memiliki sifat atau problem solve yang sangat tinggi, karena masalah yang dihadapi seorang pemimpin itu lebih kompleks dibandingkan dari karyawan atau kelompok lainnya, dimana kelebihan seorang pemimpin harus memiliki problem solve untuk mencari banyaknya solusi untuk memecahkan sebuah masalah yang ada. Selanjutnya kita bahas tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Tipe pemimpin ini umumnya berpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Akan tetapi di tipe-tipe gaya otoriter ini, menurut saya pribadi, untuk pada saat zaman sekarang itu sudah kuno, sudah kurang keren istilahnya. Karena apa? Karena sekarang itu harus demokrasi, atau seorang pemimpin yang baik itu harus mendengarkan masukan dan saran dari seorang bawahan, bahwasanya bahwa seorang pemimpin itu gak selalu benar, dan kita harus menyadari itu, dimana kita harus selalu menerima kritik, saran, masukan dari orang atau semua orang yang ada di bawah kepemimpinan kita. Selanjutnya yang kedua adalah demokratis.
Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang demokratis ini yang tadi saya omongkan pada gaya pemimpinan otoriter yang sudah kuno, ini lebih masuk akal atau lebih make sense di zaman sekarang yang sangat relevan disukai banyak karyawan, di mana karyawan dapat bebas untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang menjadi lebih baik. Di mana untuk tipe kepemimpinan ini, balik lagi, tipe kepemimpinan demokratis ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu kelompok atau suatu perusahaan, di mana dari banyaknya kepala, masukan, dan saran dan pendapat yang dikeluarkan dari setiap individu itu bermacam-macam solusi ketika ada sebuah masalah, di mana kita menggabungkan solusi tersebut dari sebuah atau dari masing-masing individu tersebut menjadi lebih kuat untuk mengatasi suatu masalah di dalam suatu kelompok. Selanjutnya 3, delegatif. Delegatif ini sendiri pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Yang keempat, ada transformasional, berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, penuh semangat sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan di dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita. Kenapa kita? Karena pada kenyataannya setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan untuk menentukan keputusan yang baik atau buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman baru. Contohnya, untuk kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tingkatkan self-awareness. Internal, yang pertama internal, A, itu fokus pada diri sendiri. Jadi kita untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus fokus terhadap diri kita sendiri. Kita tidak usah fokus terhadap pencapaian orang lain, omongan orang lain. Kita nggak usah abaikan apapun tentang orang lain. Kita fokus pada pengembangan diri kita sendiri sehingga kualitas yang ada pada diri kita sendiri itu menjadi lebih baik. Yang kedua ada eksternal. Saya atau kalian berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap terhadap orang lain. Di mana seorang pemimpin yang baik harus memperhatikan sesuatu tindakan dan sikap terhadap orang lain, atau sering bisa disebut attitude. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki attitude yang baik. Seorang pemimpin yang bagus sekalipun kalau memiliki attitude yang jelek, itu menurut saya bukan pemimpin yang baik. Untuk yang kedua, renungkan sesuatu yang berarti. Apa sih renungkan sesuatu yang berarti? Dalam hidup, memikirkan kembali dampak baik yang mengubah hidup kita itu bisa menjadi sesuatu hal yang berarti dalam hidup kita. Kita ambil contoh dalam suatu atau ketika kita mengambil keputusan, kita harus memikirkan dampaknya, dampak baik maupun dampak buruk. Dampak baiknya apa? Dampak baiknya itu bisa mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Untuk dampak buruknya, kita bisa meminimalisir dampak buruk ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu yang yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, buat tujuan hidupmu. Hal terpenting dalam melakukan pencapaian yang sukses adalah dengan membuat tujuan serta langkah yang jelas. Dengan adanya tujuan hidup, walaupun dalam kondisi sangat lelah, kita tidak akan mudah menyerah dan memilih untuk terus berusaha. Kita ambil contoh, kita harus hidup memiliki goals, di mana goals kita ini akan kita capai atau akan kita raih dalam beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Sehingga ketika kita bekerja atau ketika kita memimpin suatu kelompok, kita tahu rulesnya, atau kita tahu langkah-langkahnya step by step untuk mencapai tujuan yang akan kita raih atau kita capai, sehingga kita selalu pada jalannya untuk mencapai sesuatu goals atau keinginan dan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, tingkatkan skill mendengar.
Skill mendengar merupakan yang sulit bagi orang yang peduli. Bagi pemimpin, mendengarkan adalah kemampuan yang hebat yang sering dilupakan. Walaupun mendengarkan merupakan hal yang sering diremehkan, ternyata dampak besar bagi orang yang merasa butuh untuk didengar. Selain itu, mendengar juga menjadi salah satu untuk menghargai dan menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain. Di sini biasanya yang sering dimiliki atau kekurangan seorang pemimpin. Seorang pemimpin seringkali ingin didengar ucapan mereka, ingin dilakukan atau ingin dilaksanakan perintah yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka jarang mendengar keluh kesah dari kelompoknya atau dari bawahannya. Sehingga ini apabila kita terapkan pada diri kita ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu kelompok, ini sangat baik. Karena mendengarkan keluh kesah atau mendengarkan curhatan dari seseorang atau bawahan bahkan kelompok yang kita pimpin itu bukan sangat menarik, itu sangat baik karena bisa memotivasi orang yang kita dengarkan keluhan, dan kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki jiwa atau memiliki sifat problem solving sehingga kita memiliki solusi yang akan kita berikan kepada seseorang yang bercerita kepada kita. Kemudian selanjutnya tumbuhkan kesopanan. Apa jadinya kita memiliki segudang keahlian dan kemampuan tapi tidak memiliki kesopanan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwasanya sehebat apapun pemimpin itu harus memiliki attitude yang baik. Attitude itu banyak sekali, mulai dari kesopanan dan tindak laku atau tingkah laku sehari-hari, cara atau manner dari seorang pemimpin itu harus baik. Selanjutnya harus berdamai dengan kekurangan diri. Kita sadar, kita manusia, kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan atau tidak luput dari kesalahan. Dan kita sebagai seorang pemimpin pun kita tidak sempurna. Kita pasti memiliki kekurangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita harus berdamai dengan kekurangan tersebut. Akan tetapi cuma berdamai itu kurang. Menurut saya itu kurang. Dengan cara berdamai saja dari kekurangan yang kita miliki, jika kita sudah berdamai dengan kekurangan yang kita miliki, kita harus mengantisipasi atau meminimalisir kekurangan yang ada di dalam diri kita dengan cara-cara tertentu. Misal, kita kurang dalam hal ingatan. Nah, ketika kita kurang dalam hal ingatan, ketika kita akan melakukan sesuatu pekerjaan yang ditakutkan, ketika kita melakukan pekerjaan itu kita lupa. Akan tetapi kita mengantisipasi dengan apa? Dengan satu, mencatat kegiatan harian. Contohnya kegiatan hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Kita bikin schedule sehingga kita tidak akan lupa dengan schedule tersebut. Atau kalau dalam diri kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita bikin catatan dan kita bikin alarm. Itu contoh kecilnya yang bisa meningkatkan atau mengantisipasi kekurangan dari dalam diri kita. Nah, di sini saya akan memberikan pernyataan bahwasanya saya Adi Syahputra dengan ini menyatakan tidak melakukan plagiasi atas ujian orang lain dalam bentuk apapun. Pada mata kuliah estetika humanisme, saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran, saya siap menerima sanksi yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Kalimantan Selatan, 28 Juli 2023, Adi Syahputra. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.